Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami sekarang berada di Komplek Universitas Merdeka Unmer. Ya. Ini sengaja kami background saya mengambil background lalu lintas motor mobil biar nggak bosan memandang saya. Halo mahasiswa, kami mengajak mahasiswa, mari kita bikin forum ya. Kami mengajak mahasiswa ya dengan intelektual kalian semua ya. Mari kita cari cara bagaimana berkontribusi di pemerintahan yang ada di Malang ini aja. Sekarang kan tahun politik ya. Di saat kamu mahasiswa nggak usah menamakan alma mater ya. Pokoknya kamu mahasiswa gitu aja. Nah, saya sangat berharap ya bagaimana mahasiswa ini juga ikut berkontribusi ya, paling tidak ya jangan sampai Malang Raya ini pernah punya sejarah kelam kan ya. Jadi bupati wali kotanya nyungsep semua ya. Nah, untuk itu sejalan dengan presiden terpilih kita Bapak Prabowo ya. Kan beliaunya berkomitmen masalah pemberantasan korupsi ya. Dan memberikan porsi akal sehat, akal waras, akal cerdas ya bagi siapa saja ya yang arahnya demi Indonesia negara maju. Ini keren, presiden kita ini keren ya. Jadi bahkan ada kemungkinan ya, siapa yang nggak tahu Rocky Gerung ya, kalangan intelektual pasti tahu lah ya. Beliaunya kayaknya diberikan harapan menduduki salah satu jabatan menteri. Ini kan keren, ya kan? Terus ada Gatot Nurmantio ya dan yang lain-lain ya, para jenderal. Dari situ kami menyikapinya ya, ini sebuah sejarah ya yang luar biasa, yang harus menjadi sebuah momentum ya. Ada di mahasiswa yang luar biasa ya, yang baru-baru ini juga mampu berkontribusi di Republik ini ya, katanya dengan keputusan MK ya. Karena kami di Malang ya, kami ingin ngajak mahasiswa berkontribusi di pemerintahan Malang saja ya, mulai Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang ya. Kontribusi yang mau kita rumuskan kayak apa, dari situlah ya kami ingin sharing. Kalau saya dari media saya ya, dari Warisbi, kami punya program yaitu rumah YouTube. Jadi rumah YouTube tadi konsep saya atau program saya ya. Jadi setiap RW itu ada ruang publik di situ. Jadi rumah YouTube itu liputan tanpa edit ya, masyarakat bisa bikin konten apa saja ya. Kita mau dialog juga boleh, wadahnya anak-anak muda berkreasi juga boleh ya. Dari situlah harapan saya ya. Bagaimana pemerintah ke depan ini di saat misalkan ada visi misi, ada program segala macam, itu betul-betul nyampe ke masyarakat. Yang jelas calon bupati, calon wali kota yang cerdas ya pasti mengcopy paste ya apa yang telah disampaikan atau yang menjadi komitmen calon presiden terpilih Prabowo Subianto. Pastinya apa? Berantas korup. Ya. Di saat korupsi diberantas ini gampangannya masyarakat pegawai itu sudah merasa senang ya. Dan insya Allah ya, pegawai itu akan kerja produktif kalau betul-betul akal sehat, akal waras, akal cerdasnya diberikan porsi. Jadi selama ini ya, ada pegawai baru ya, dia S1, S2 ya. Tapi karena posisinya itu masih di level staff ya, itu sama sekali dia nggak punya porsi mengembangkan pemikiran-pemikirannya tadi. Nah dari situlah mari ya, saya ingin ada di mahasiswa. Bagaimana kalau misalkan masing-masing dinas ya bikin YouTube channel, apa salahnya, ya kan? Di saat masing-masing dinas bikin YouTube channel ya, paling tidak masyarakat itu bisa tahu program apa saja, anggaran yang ada apa saja keperuntukannya.
ya kan? Dan keberadaan YouTube channel di masing-masing dinas tadi bagaimana ya, istilahnya one man one job tadi ya, itu betul-betul bisa memberikan ruang bagi pegawai-pegawai baru yang punya ide-ide brilian, itu dia bisa bikin konten di situ. Ya. Jadi jangan sampai di era seperti ini pelayanan itu masih bad. Ketinggalan kereta, men. Ya. Kalau masalah pelayanan itu menjadi sebuah problem, itu goblok-gobloknya pemerintah kabupaten kota, ya. Sudah ada fasilitas seperti ini. Kan gitu kan, ya. Nah, untuk itulah ya, bagaimana sih di saat transparan itu betul-betul terbangun, ya. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan pegawai, ya. Ada sesuatu yang harus kita rubah, contoh ya, pegawai tidak boleh berbisnis. Nah, ini menurut saya apa ya, aturan-aturan yang harus dikaji ulang. Pengertiannya nggak boleh bisnis itu kayak apa? Ya, masa pegawai negeri dilarang berbisnis, ya? Akhirnya apa? Potensinya korupsi dia di saat dia ingin kaya. Korupsi sudah. Nah, dari sinilah jadi aturan-aturan, misalkan pegawai negeri nggak boleh berbisnis tuh ditinjau ulang. Kalau perlu dihapus. Ya. Terus yang menurut saya kaitannya dengan UMKM ini ya, inilah ya. Di saat pemerintah ini serius, atau calon bupati wali kota ini punya keberanian yang kayak apa? Punya langkah-langkah baru. Contoh, ya, di saat saya jadi bupati, di saat saya jadi wali kota, untuk menghidupkan UMKM, ya, produk pabrikan, ya, produk pabrikan yang di bawah 5.000, ya, nggak boleh beredar di masyarakat, misalnya, ya kan? Nah, ini ketegasan, ya. Jadi terkait produk makan minuman, ya, yang di bawah 5.000 harus diproduksi masyarakat rasional. UKM akhirnya bergerak. Jangan seperti sekarang ini, ya. Sekarang ini gampangannya masyarakat bikin produk di bawah 5.000, ya, dibenturkan dengan perusahaan besar. Mana mungkin bisa berdaya, ya enggak? Tapi di saat perusahaan besar tadi, ya, jangan menggarap peluang-peluang yang harusnya menjadi pasarnya rakyat. Jadi biar nanti ada pabrik marning, ya, pabrik kecap, pabrik rengginang, ya, pabrik emping atau apa dan sebagainya, itu yang bikin pabrik rakyat. Ya, bagaimana maksudnya? Ya minimal setiap kecamatan ada pabrik lah, ya, ada pabrik, ya. Dan untuk bagaimana pemasarannya, yaitu tadi kita bikin produk yang di bawah 5.000 per itemnya. Nah, sedang perusahaan tidak boleh bikin produk yang di bawah 5.000. Loh, ini kan keberanian seorang bupati wali kota di saat memang ingin mensejahterakan UMKM. Jangan hanya kemasannya kurang bagus, apa bla bla bla, itu omong kosong. Nah, seperti gitu-gitulah ya harapan saya. Nah, di saat masih sepakat, ya, mari kita bikin rumusan, ya. Dengan adanya rumah YouTube tadi kan, gampangannya kan ruang publik itu akan betul-betul terbangun di setiap RW, ya. Sehingga pengawasan berbagai program juga akan ketat juga. Ya mungkin itu guys, ya. Yang jelas kami bikin konten di sini, kami mengajak semua teman-teman mahasiswa, baik dari UP, dari UIN, dari Stiki Yunenus, dari Widyagama, ya, dari Unisma, dari semua perguruan tinggi yang ada di Malang, ya. Kami siap bikin forum, ya. Mari kita bikin forum mahasiswa, ya. Bagaimana mahasiswa punya kontribusi untuk membuat Malang Raya itu menjadi percontohan, itu baru keren. Ya kan?
Ya mungkin itu guys. Ya, besar harapan kami konten saya kali ini mendapat respon dan tanggapan dari adik-adik mahasiswa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.